kasih yang udah klik video ini dan selamat datang lagi di Cerita Maya bersama aku, Maya Anantia. Terima kasih buat kalian yang udah subscribe, aku ucapin. Juga yang belum subscribe dan klik video ini nggak sengaja, tolong diklik tombol subscribe-nya ya, biar kalian bisa terus nyimak apa aja yang terbaru dari channel aku ini. Dan untuk hari ini aku minta maaf kalau di rekamannya mungkin agak ada banyak suara ketok-ketok, suara orang ngobrol ya, karena rumah aku kebetulan lagi ada sedikit direnovasi, jadi mungkin sedikit berisik dan ada beberapa suara bocor lagi seperti video yang kemarin. Oke? Untuk cerita hari ini aku akan membahas tentang masalah ketindihan. Kalian pernah ngalamin ketindihan apa enggak? Buat kalian yang pernah ngalamin ketindihan, aku ada beberapa cerita dari seorang teman dekat aku. Dia menceritakan pengalaman tindihannya karena dia ini langganan banget. Oh, orang Sunda bilangnya erep-erepan, ya kan? Kalau orang Jawa bilangnya tindihan. Jadi ceritanya dia itu langganan banget ketindihan dari dulu zaman dia belum menikah sampai dia udah menikah, sampai akhirnya dia punya anak. Anehnya ketindihannya ini menurun kepada anaknya. Kalian penasaran ceritanya dan bagaimana cara beliau menghadapi tindihan tersebut? Kita simak ceritanya. Pada suatu hari ketika malam beliau sedang tidur, beliau merasakan ketindihan tersebut. Saat itu beliau melihat sosoknya. Sosoknya menurut beliau adalah sosok yang hitam legam, padahal saat itu lampu kamarnya sedang mati. Jadi kalau kondisi lampu kamar mati itu kan otomatis gelap ya. Cuman dia bisa ngelihat sosok tersebut berwarna hitam legam dan kepalanya botak. Namun tidak jelas seperti apa wujud aslinya. Cuman penampakan sekilas yang beliau lihat adalah seperti itu. Dan bayangan hitam tersebut berada di pinggang si teman saya ini. Jadi kan serem banget ya, kayak pinggangnya tuh didudukin atau dinaikin atau digimanain, saya juga nggak ngerti. Pokoknya kondisinya dia tidak bisa terbangun dari tidur dan berat banget. Beliau nggak bisa bergerak, bahkan bernafas pun terengah-engah. Jadi sangat susah, sangat kayak orang kejepit, orang kehimpit, gimana sih? Nafas aja susah banget ya kan. Waktu itu beliau mencoba untuk membaca segala ayat suci yang beliau ingat dan beliau bisa. Cuman anehnya si bayangan dan si pengganggu ini nggak kunjung hilang. Kan aneh, biasanya katanya orang-orang yang sering ketindihan itu kalau lagi ketindihan harus langsung inget baca ayat kursi, baca surat ini surat itu, baca apa aja yang dia ingat ke saat itu kan, supaya tindihannya cepat berakhir. Tapi anehnya sudah dibacain beragam ayat, itu makhluk tidak mau hilang. Hingga akhirnya si makhluk itu bisa hilang setelah si teman saya ini menyadari bahwa dia takabur. Takabur menganggap bahwa ayat-ayat Allah tersebutlah yang sakti. Padahal sesungguhnya kepasrahan kepada Yang Maha Kuasa itulah yang utama. Dan akhirnya beliau bilang begini, dalam kondisi kepasrahan, dia berdoa, "Ya Allah, hamba mengaku salah karena telah sombong dengan ayat-ayat-Mu. Ya Allah, Engkau penguasa segalanya. Hamba berpasrah dan memohon pertolongan-Mu. La haula wala quwata illa billah." Itu doa yang beliau ucapkan ketika itu. Dan dia sadar bahwa harusnya dia berpasrah, bukan malah takabur. Seketika itu saya terlepas dari makhluk itu. Dan juga saya mendengar suara yang saya tidak tahu itu menggunakan bahasa apa. Jadi teman saya ini emang langganan banget ketindihan atau erep-erepan ya. Jadi memang bakal dia ceritain di sini. Jadi menurut beliau, kamar yang ada di rumahnya ini memang lain dari yang lain. Suasananya tuh lebih lembab, lebih suram gitu. Dan di kamar tersebut beliau sering mendengar suara-suara aneh yang sangat ramai. Memang sangat ramai, padahal kondisi lingkungan di sekitar rumah tersebut sepi. Jadi ketika masuk di kamar itu aja, beliau mendengarkan suara-suara aneh tersebut. Yang didengar itu biasanya orang-orang ngobrol, tapi dalam bahasa yang tidak diketahui. Terus ada lanjutannya lagi nih. Selain kejadian aneh di rumah tersebut, sebelumnya kan udah saya kasih tahu ya bahwa putranya
sekarang pun juga sering mengalami ketindihan atau rep-repan ketika dia tidur. Jadi cara dia mengatasi masalah rep-repan yang sering terjadi ketika tidur itu adalah ngasih tahu ke anaknya, kalau misalnya kamu rep-repan, ya kamu tinggal pasrah ke Allah aja. Jadi jangan naif, jangan menyekutukan Allah dengan ayat-ayatnya. Itu pesan beliau untuk anaknya. Jadi yang maha hebat, maha sakti, maha segalanya itu yang punya ayat, bukan ayatnya. Pasrahnya ke Allah sambil baca doanya. Begitu. Jadi anaknya diajarin hingga akhirnya setiap anaknya rep-repan ya selalu seperti itu, berusaha pasrah. Jadi ini bisa dicoba juga buat kalian yang sering ngalamin rep-repan ataupun ketindihan, bisa coba dengan pasrah aja gitu. Mungkin nyebut doa apapun yang kalian bisa, doa menurut kepercayaan kalian pasrah aja kepada Tuhan, dan mungkin akan cepat bisa lepas dari rep-repan yang kalian alami. Gitu teman-teman. Terus ada lagi cerita yang kedua. Si teman saya ini dulu waktu bekerja di luar kota, kebetulan dia tinggal di kos-kosan gitu loh teman-teman. Nah, kos-kosannya ini juga lumayan unik ya, karena beberapa kamarnya tuh ada yang beraura sangat kurang baik gitu. Jadi kebetulan teman-teman yang ada di kos itu nggak mau tinggal di kamar yang paling belakang, karena kamar yang paling belakang itu mepet sama kamar mandi. Tapi teman saya ini nekat menempati kamar tersebut. Bukan nekat juga sih, karena ya bismillah aja, nggak bakal ada apa-apa juga gitu mikirnya pada saat itu. Beliau positif thinking banget ketika masuk ke kamar tersebut. Hingga pada akhirnya suatu hari kamar tersebut mepet dengan kamar mandi. Teman-temannya itu pada merasa aneh ketika mau kamar mandi, kan harus ngelewatin kamar si teman saya ini. Teman-temannya tuh merasa aneh, ini kok kamarnya aneh banget sih, kelihatan hawanya nggak enak gitu loh, ya kan? Kalau ruangan-ruangan yang banyak penghuni gaibnya itu kan pasti berasa nggak enak aja, dibuat kita bernafas nggak enak, dibuat kita tinggal apalagi, ya kan? Jadi teman-temannya pun juga udah merasakan hawa-hawa yang nggak enak gitu. Tapi teman saya ini tetap aja nekat nempatin. Hingga pada suatu malam ketika beliau sedang tidur, beliau merasa ketindihan lagi. Nah, untuk kali ini ketindihannya itu beliau melihat dengan jelas suatu sosok. Sosoknya itu nembus dari dinding, keluarnya dari suatu dinding, dia nembus. Kayak di film gitu katanya. Dan beliau bilang, aku tahu ini seperti di film dan ini terdengar mustahil, tapi memang itu yang aku alami. Sosok itu keluar dari dinding, wujudnya sangat kecil, kira-kira setengah paha saya atau bahkan selutut saya. Jadi sosoknya itu ketika muncul sangat kecil, lalu tiba-tiba jadi besar dan besar sekali. Lalu makhluk itu kemudian tiba-tiba mendekati teman saya ini. Jadi muka si sosok itu dekat banget ke muka si teman saya ini, kira-kira kurang lebih 5-10 cm dekatnya, sehingga bisa dilihat dengan jelas gimana wajah si sosok tersebut. Wajahnya itu berwarna hijau lumut. Hijau lumut, bisa kebayang nggak ya? Hijau lumut seperti teksturnya tanah kering, sawah kering lebih tepatnya, sawah kering yang retak-retak karena lama nggak disiram, seperti itu kira-kira wujud wajahnya, retak-retak, serem, warnanya hijau lumut. Rambutnya itu berantakan banget, brekele bukan ya, berantakan yang kacau, terus sangat kusut banget, kayak nggak pernah disisirin, dan juga ada serpihan-serpihan daun atau apa gitu. Jadi rambutnya itu sangat kotor banget, dan bajunya itu juga warnanya hijau kotor, hijau coklat dan compang-camping gitu. Tapi kebetulan teman saya saat itu nggak takut. Waktu itu teman saya cuma bilang begini ke sosok itu, kamu tuh ngapain di sini? Aku tuh nggak takut sama kamu. Terus si sosok itu berusaha menyanggah dengan bilang, pakai bahasa Jawa, nyapo, kowe wedi karo aku. Kenapa? Kamu takut sama aku? Gitu. Kowe wedi kan? Kowe wedi kan? Kowe wedi? Gitu-gitu. Cuman teman aku tetap aja kekeh bilang bahwa dia nggak takut. Teman saya bilang, enggak, ngapain aku takut?
kamu panggil aja seluruh teman kamu buat datang ke sini, aku nggak takut sama sekali. Tapi dia berkomunikasi seperti itu dengan sosok itu masih dalam kondisi ketindihan atau rep-repan tersebut ya teman-teman. Jadi bukan kondisi dia normal. Dan si makhluk itu terus saja bilang, iya kowe wedi ya, kowe wedi kan, kowe wedi, gitu-gitu. Cuman teman saya bilang, dibilang aku nggak takut, kamu tuh ngapain? Kamu mau berubah jadi apapun, aku nggak takut. Jadi cepet aja panggil teman-temanmu ke sini, siapa aja, panggil aja ke sini, bawa ke sini semua teman-temanmu, aku nggak bakal takut. Aku cuma takut sama Allah. Itu jawaban teman saya. Nah, begitu mengetahui bahwa teman saya nggak takut sama sosok ini pun akhirnya menciut lagi. Dari yang tadinya gede banget, terus akhirnya mengecil, lalu menghilang. Setelah si sosok ini pergi, teman saya ini kemudian bisa terbangun dari tidurnya. Jadi itu tadi dua kejadian yang nggak bisa dilupain sama beliau sampai sekarang. Dan kejadiannya itu udah lama banget loh. Yang ini tadi, yang dia ngekos ini tadi di tempat kos itu sebelum beliau menikah. Dan sekarang beliau udah punya anak dan anaknya udah gede. Buat kalian yang belum like, tolong di like. Buat kalian yang udah subscribe, terima kasih. Buat kalian juga yang udah nonton, kasih komentarnya dong, biar aku bisa tahu gimana pendapat kalian tentang cerita temen aku ini. Terima kasih yang udah nonton cerita Maya episode kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita Maya episode berikutnya. Bye-bye.